Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Syahra Ramadhani dengan NIM 210701500031 dari kelas K, Angkatan 2021 pada Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Apa sih kekerasan dalam rumah tangga itu? Nah, dikutip dari pemerintah Indonesia pada tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam lingkup keluarga. Biasanya kekerasan dalam rumah tangga ini lebih sering kita dengar sebagai KDRT. Selanjutnya, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit dan luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut atau menjambak, menendang, menyundut dengan rokok, memukul atau melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya, perlakuan ini akan nampak seperti muka lebam, gigi patah, atau bekas luka lainnya. Yang kedua ada kekerasan psikologi atau emosional. Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, dan hilangnya kemampuan untuk bertindak, juga rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak. Yang ketiga ada kekerasan seksual. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian atau menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Dan yang keempat ada kekerasan ekonomi. Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab KDRT. Yang pertama, adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Yang kedua, ketergantungan ekonomi pada salah satu pihak. Yang ketiga, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Yang keempat, persaingan. Yang kelima, frustasi. Yang keenam, kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Selanjutnya, ada lagi penyebab KDRT menurut Suteja dan Muzaki. Yang pertama, istri tidak mengikuti keinginan atau kehendak suami dalam melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Yang kedua, perilaku istri yang tidak hormat atau santun kepada suami. Yang ketiga, pikiran suami yang sudah dipengaruhi oleh wanita lain dalam kasus ini berselingkuh. Yang keempat, ekonomi dalam keluarga yang kacau atau tidak stabil sehingga menyebabkan stres. Yang kelima, karakter suami yang selalu bertindak kasar. Yang keenam, tidak adanya rasa saling percaya antara suami dan istri. Kemudian ada dampak kekerasan dalam rumah tangga menurut Arianti dan Ardana pada tahun 2020.
Dampak-dampaknya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dampak fisik, di mana korban mendapatkan cedera fisik baik ringan maupun berat, hingga tahap paling parah yaitu menyebabkan kematian. Yang kedua, dampak psikologis. Korban mengalami perasaan tertekan, ketakutan, merasa tidak berharga, dan memiliki pandangan negatif tentang dirinya. Selanjutnya adalah cara pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, membentuk konsep kaidah hukum pencegahan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah diperlukan kesadaran yang besar untuk tidak melanggar aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku baik di masyarakat, agama, dan sebagainya. Selanjutnya, menyediakan rumah perlindungan yang aman. Pemerintah dalam hal ini harus menyediakan rumah perlindungan atau dapat dikatakan sebagai tempat tinggal sementara yang aman guna memberikan perlindungan secara khusus atau yang dikenal dengan rumah aman yang tersebar pada masing-masing provinsi di Indonesia. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan rumah perlindungan atau tempat tinggal yang aman, yaitu merupakan rumah kediaman atau tempat tinggal sementara yang aman ditempati dan digunakan kepada perempuan sebagai istri untuk mendapatkan perlindungan yang cukup ketat dan khusus guna menghindari dan mencegah akan terjadinya kekerasan terhadap perempuan sebagai istri sesuai dengan standar operasional masing-masing provinsi yang tersebar di Indonesia. Kemudian ada cara penanggulangan KDRT menurut Suteja dan Muzaki pada tahun 2020. Yang pertama, perlunya keimanan yang kuat, sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran. Kemudian, harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena di dalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain, sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada. Yang ketiga, harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan di antara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, butuh rasa saling percaya, pengertian, dan menghargai. Yang dimaksud di sini adalah antar anggota keluarga, sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan, maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan. Selanjutnya, seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik. Selanjutnya, di dalam sebuah rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan di antara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Seharusnya, seorang suami dan istri bisa mengimbangi kebutuhan psikis, di mana kebutuhan itu sangat mempengaruhi keinginan kedua belah pihak yang bertentangan. Seorang suami atau istri harus bisa saling menghargai pendapat pasangannya masing-masing. Yang terakhir, antara suami istri harus ada yang bisa mengalah ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, sehingga dari konflik tersebut tidak timbul kekerasan dalam rumah tangga. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Itu dia tadi pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang sempat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak telah menyimak video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.